Hai hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Hai, classmate. selamat malam classmate semua. Ya, halo, halo. Kita berdua nih sekarang kita duet. Soalnya, Duet ya Mas. soalnya ada tamu spesial ya Ren ya. Betul, ada Oke, tamu spesial. perkenalkan nama saya Habib Prastio dan Saya Iren. yang akan memandu acara kita di 60 menit ke depan. Sebelumnya aku jelasin dulu ya soal kelas bersama ya, sahabat classmate ya. Jadi kelas bersama Boleh nih Mas. merupakan inisiatif dari teman-teman Kemdikbud untuk membuat komunitas belajar sehingga kita ingin sekali menularkan bagaimana belajar sepanjang hayat itu kepada teman-teman classmate yang ada di rumah. Jadi kelas bersama merupakan komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dengan menjadi penyambung antara siapapun yang tergerak untuk bersedekah ilmu dan para pencari ilmu sepanjang hayat. Sehingga kelas bersama selalu hadir dan para penyedekah dan para pencari ilmu selalu bisa bertemu di ruang kelas secara virtual ya untuk karena masa pandemi ini jadi kita melalui virtual. Jadi saat ini komunitas kita menjadi komunitas yang konsisten untuk memberikan kelas gratis secara online gitu Mbak Iren. Mungkin Oke. kita penjelasan tema pada hari ini Mbak Iren kita mau tema kita apa nih hari ini nih? Mungkin classmate sudah pada tahu ya, soalnya kan mungkin udah lihat posternya atau e-flyernya gitu. Atau mungkin buat classmate nih yang baru gabung, hari ini kita akan bahas kelas bersama ini temanya untuk for parents. Kita akan bahas temanya mendidik anak tangguh. Kayak Oke, gimana tuh ya anak tangguh? gitu aja ya. Mungkin Mbak Iren kita bisa panggilin Mbak Iren. Langsung aja narasumber. Oke, kita akan panggil narasumber yang udah kita tunggu-tunggu, yang sampai bikin kita berdua nih nge-hostnya. Ada Iya. Mbak Leca Lalitia. Silakan Mbak Leca. Halo, Mas Habib, halo Iren. Halo Mbak Caca. Nih manggilnya Mbak Caca ya. Halo. Iya, manggilnya Mbak Caca aja. Leisha kayaknya agak Oke, manggil Oke. sulit Mbak buat Caca ya. beberapa Sorry. orang. Mbak Caca aja. Oke, Mbak Caca ya. Ya, Yes. Mbak Caca. Gimana? Halo, kabar apa kabar Mbak Caca? Sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat, baik, amin. Semoga Mbak Habib sama Mbak Iren juga sehat ya. Keadaan kayak gini. Mm-mm. Sehat-sehat. Amin. Kita sudah banyak sih membahas terkait tentang kelas bersama for parent untuk anak ya. Mungkin ini spesial banget Mm-mm. mendidik anak tangguh ya Mbak Caca ya. Iya, hari ini kita membahas tentang anak Udah tangguh. cukup sering ya Mbak sebenarnya. Tapi ini mendidik anak tangguh menjadi suatu spesial. Jadi kita kita Mm-mm. berdua ini meng-MC-kan nih biar lebih seru lagi ya. Oke. Biasanya MC-nya cuma satu ya Mas. Mm-mm. Kalau boleh tahu Mbak Caca, kita mau perkenalan diri dulu dong. Silakan Mbak Caca. Mungkin Mbak Caca mau menjelaskan dulu tentang Mbak Caca nih terkait mungkin latar belakang pendidikannya seperti apa, dari mana gitu. Mungkin teman-teman classmate kan pengen kenal gitu ya. Silakan Mbak Caca. Oke, ya oke. Halo semua yang hadir di sini. Aku Caca, aku adalah psikolog klinis anak atau biasa dikenal dengan psikolog anak. Aku berpraktek di beberapa klinik dan sekaligus menjadi konselor sekolah juga. Biasanya menangani masalah-masalah masalah perkembangan, masalah emosi, masalah perilaku, dan tentunya pada anak gitu. Jadi memang udah spesialnya ya Mbak Caca ya di Mm-mm. Mm-mm. sekolah anak ya. Udah sering berarti Iya menangani betul. anak-anak ya Mas. Mm-mm. Betul. Terus kalau membahas anak tangguh, kira-kira mungkin seperti apa sih yang mau dimulai, mau membahas dari segi apa sehingga anak itu bisa disebut tangguh gitu, Mbak Caca? Oke, mungkin aku boleh tanya balik kali ya. Kira-kira Oke, kalau kebayang dengan anak tangguh tuh kebayangnya kayak apa sih kalau Mas Habib sama Mbak Iren? biar pengalaman Mbak Iren nih. Ditanya balik nih ya kita. Oke. Iya, kan kita biar ngobrol nih, sama-sama belajar ya. Siapa tahu aku belajar dari Mas Habib dan Mbak Iren nih hari ini. Oke. Tangguh ya, pas kebayang tangguh, kata Iya, tangguh tuh berarti anaknya tuh kuat ya. Kuat, tidak mudah menyerah. oke. em, Apa ya, tangguh pokoknya definisinya emang relate-nya sama kuat ya Mas ya. Iya, Iya, betul. iya, iya, iya. Kebayangnya kuat ya. Oke. Kuat, tapi nggak Jadi cuma secara fisik nih, mental dan segala betul. macamnya juga.
Betul. Betul. Jadi Bener nggak nih definisi Mbak anak Caca? tangguh itu, oke, bener banget nih Mbak Iren. Jadi anak tangguh itu bukan berarti anak yang nggak pernah nangis, nggak pernah sedih, nggak pernah kecewa, atau nggak pernah gagal. Tapi anak yang tangguh ini adalah anak yang bisa menyesuaikan diri, bisa menghadapi tantangan atau masalah yang dia hadapi, hingga akhirnya dia bisa bangkit lagi dan setelah mengalami suatu kesulitan dan belajar dari kegagalan itu gitu. Jadi poinnya adalah bagaimana dia bisa berdiri lagi setelah menghadapi suatu kesulitan atau masalah gitu. Itu kalau definisi anak yang tangguh. Kita mulai dari situ dulu Iya gitu. sih. Mungkin Gitu. Nah, Jadi kalau aku anak tangguh itu juga bisa, karena anakku udah 3 loh anakku nih. wah, oke, seru nih anaknya wah, 3 ya. Ramai sekali di rumah ya. Karena waktu di Kalsel kan sering mati lampu gitu loh Mbak Caca, jadi Oke. oh nyambungin ke situ ya. Anaknya 3 terus gimana anaknya nih? Udah iya, Kak. menunjukkan tangguhannya belum nih? Nah, ketangguhan ya salah satunya kita coba dengan yang pola bahasa ya, bahasa. Kalau di rumah tuh memang pola bahasa Indonesia itu benar-benar bahasa yang baku gitu ya. Kayak saya, aku, kamu gitu ya. Itu waktu saya tinggal di Kalimantan Selatan gitu. Kemudian pas pindah ke Jakarta, lingkungan nih tahu sendiri ya, kalau bahasa Jakarta itu kan lu gue gitu. Itu enggak Berbeda sekali ya. dan terfilter. Nah, menurutku anakku udah mulai tangguh gitu. Anakku udah tangguh untuk menyaring seperti itu gitu, yang mungkin termasuk Udah mulai beradaptasi gitu ya Mas ya? bisa beradaptasi tapi dia tidak mengikuti yang seperti itu gitu. Nah, anakku bisa memfilter. Aku pikir itu yang menjadi anak yang tangguh gitu mungkin Mbak Caca ya. Oke, benar, bisa aku jadiin contoh kali ya Mas. Mungkin kalau misalnya anaknya nggak tangguh, justru dia bisa makan, mungkin ketika dia pindah, dia mengalami kesulitan nih, memahami bahasa di ibu kota gitu. Kalau dia tidak tangguh, itu mungkin dia jadi berlarut-larut sedih, kemudian jadinya nggak mau bertemanan sama anak-anak seusianya, dia nggak belajar, dia nggak berusaha memahami bahasa yang kita gunakan sekarang. Nah, untungnya anaknya Mas Habib nih, dia bisa belajar, dia menyesuaikan diri, dan akhirnya bisa berinteraksi dengan menyesuaikan diri dengan ibu kota, bahasa ibu kota gitu ya. Nah, itu contoh yang bisa kita contohnya bagus sih gitu. Itu salah satunya gitu. Jadi hampir 2 tahun nih Mbak Caca gitu di sini, dan alhamdulillah rankingnya lumayan Mbak Caca, dapat ranking 2 yang anakku nih. Jadi bisa beradaptasi sama teman-temannya yang ada di sini gitu Mbak Caca. Mungkin itu kali ya Mbak Caca bagian dari anak tangguh. Iya benar. Nah, karena mungkin sebenarnya gini ya, kenapa penting buat ngajarin anak ketangguhan ini, kan sebenarnya kita sebagai orang tua tuh kadang pengennya anak tuh selalu senang, selalu sukses, selalu bahagia gitu. Padahal kita nih yang udah tua-tua di umur segini aja, seiring berjalannya waktu kan nggak mungkin ya Mas senang terus, pasti ada kegagalan, ada tantangan, kesulitan gitu. Nah, apalagi nanti kalau kita punya anak kan kita pengennya mereka mandiri, bisa bertanggung jawab, dan menghadapi tantangan apapun di kemudian hari gitu ya. Makanya penting banget kemampuan ketangguhan ini diajarkan sejak dini, dan mungkin contoh-contoh yang akan diangkat hari ini tuh mungkin yang kesannya kok remeh-temeh banget ya, kayak tadi belajar bahasa, kemudian sekolah, penyesuaian diri dengan sekolah, terus misalnya berantem sama teman kayak gitu-gitu. Nah, ini sebenarnya langkah-langkah kecil atau latihan-latihan yang bisa dilakukan setiap hari, karena kemampuan ketangguhan ini memang kan sifatnya dilatih setiap hari ya, nggak kayak ujuk-ujuk suatu hari langsung tangguh kuat gitu. Nah, padahal harapannya nanti ketika dia menghadapi situasi besar, misalnya kan anak juga ada yang misalnya orang tuanya bercerai, ada yang mengalami bencana alam, atau salah satu orang tuanya meninggal, atau bahkan saat pandemi seperti ini tuh jadi suatu hal yang sangat menantang loh buat mereka, karena PSBB dan mereka terbatas segala macam nih, makanya dilatih setiap hari supaya mereka tangguh di kemudian hari gitu. Itu penting banget. Makanya kita ngangkat topik ini ya Mas, karena emang sebenarnya penting dan bisa dilatih kok di kehidupan sehari-hari gitu. Benar.
Cuman tadi kan ada cerita dari Mas Prastyo ya, anaknya karena pindah dari Kalsel terus berguna banget nih jadi tangguh soalnya kan harus adaptasi. Nah, gimana kalau anak-anak lain nih sebenarnya penting nggak sih ketangguhan ini tuh dimiliki oleh anak lain meskipun mungkin dia nggak perlu ada adaptasi yang agak ekstrim kayak anaknya Mas Prastyo gitu. Gimana Mbak Caca? Oke, penting banget karena balik lagi mungkin gini, yang buat kita gampang kan belum tentu buat orang lain gampang. Nah, kalau buat anak nih ibaratnya kalau buat anak misalnya dia lagi belajar kemandirian, lagi belajar megang gelas pakai satu tangan deh. Itu kan buat kita kayak apa sih kayak gitu doang. Tapi buat anak ketika dia baru pertama kali megang gelas, kemudian gelas itu jatuh, itu kan dia akan merasa gagal kayak ya ampun aku baru belajar kok gelasnya jatuh, aku nggak bisa, aku gagal gitu. Nah itu kan sebenarnya juga bisa terjadi di kehidupan sehari-hari. Atau misalnya dia baru belajar jalan 1 tahun gitu, itu kan ketika dia jalan dia jatuh, dia luka, kemudian dia harus bisa berdiri lagi dan melangkah lagi. Itu kan salah satu contoh ketangguhan juga yang sebenarnya ada di kehidupan kita sehari-hari. Dan nggak harus suatu hal yang besar atau penyesuaian diri yang besar yang kayak tadi pindah dari satu kota, kemudian bencana alam, kehilangan orang penting di sekelilingnya gitu. Makanya ini bisa dilatih di kehidupan sehari-hari dan ini bisa dilatih dari usia 1 tahun, dari usia kecil sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang nantinya tantangannya kan akan semakin besar nih. Nah, di situ juga kita mendampinginya juga semakin meningkat gitu. Seiring berjalan waktu. Misalnya mulai masuk TK, terus dia kesusahan belajar buat baca, buat nulis, buat mengenal huruf, itu kan juga tantangan buat dia. Terus masuk sekolah, berteman, diejek teman, kemudian nggak cocok sama temennya, rebutan mainan sama adik atau kakaknya mungkin. Ya mungkin parents di sini sering banget ngalamin tuh rebutan mainan sama adik atau kakaknya Mbak, gimana ya gitu. Itu biasanya ya. Yang anaknya gimana dari satu ya Mas? Iya, yang anaknya 3 gimana Mas terjadi di kehidupan sehari-hari bukan? Tiap hari. Tiap hari. Terus kali itu tentunya. Iya. Mbak Caca, kita ini kan sudah barengan, bukan kita bertiga aja nih. Kita sudah barengan sama teman-teman classmate yang juga sudah hadir dari seluruh penjuru Indonesia ya. Mungkin betul. Udah banyak banget ya Mas komen yang masuk nih. Silakan aja pada teman-teman classmate yang sudah komen di channel YouTube nanti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan lagi kita ngobrol asik ya. Jadi nanti teman-teman bisa kirim pertanyaan langsung nanti kita bacakan buat Mbak Caca mungkin bisa sharing pengetahuannya soal mendidik anak menjadi lebih tangguh gitu ya. Makasih ya teman-teman yang sudah hadir dan gini Mbak Caca, ketika kita sudah menemukan hal-hal remeh yang sebenarnya itu menjadi suatu hal yang luar biasa gitu ya. Bagaimana sikap seorang orang tua ya untuk memberikan support ya? Kan kadang orang tua tuh kadang suka lepas dari pandangan padahal dia sedang melakukan satu hal yang luar biasa. Jadi bagaimana dia mengungkapkan wah luar biasa hebat gitu. Nah, itu sering-sering terlupa oleh orang tua. Itu seperti apa Mbak Caca? Oke, mungkin maksudnya gimana kita memberikan dukungan ketika anak ini gagal dan misalnya kayak tadi Mas bilang kayak wah hebat gitu, kalau misalnya memberikan pujian gitu ya. Nah sebenarnya tadi ketika misalnya anak gagal terus dia melakukan sesuatu yang aduh kayaknya tiba-tiba nangis, tiba-tiba apa gitu. Nah itu kita sebagai orang tua tuh kadang langsung suka kayak udah jangan nangis gitu, ngapain nangis sih, atau bilang gitu aja masa nangis karena menurut kita remeh nih gitu. Nah sebenarnya itu yang harus hindari banget buat bilang udah nggak usah nangis, apa sih kamu berlebihan deh gitu doang nangis gitu, karena kayak kita sama mereka gitu ya Mbak. Bener, padahal kita aja balik lagi kita aja di usia segini kadang suka tiba-tiba nangis buat hal yang kadang setelah kita pikir kok masa gitu aja gue nangis ya. Tapi kan perasaan itu ketika itu muncul itu hal yang valid gitu, hal yang boleh banget loh kita merasakan itu. Jadi sebagai orang tua kita bisa bilang aja, oh iya kamu sedih ya karena misalnya jatuh, oh kamu sedih ya karena
susah buat ngerti omongan teman-temannya gitu. Jadi kita akui aja dulu perasaannya. Setelah dia mulai tenang, baru nih kita bisa misalnya bantu dia untuk memikirkan strategi agar hal itu tidak terjadi lagi. Misalnya dia jatuhin gelas gitu. Terus kita bisa bilang, oh iya gelasnya jatuh, oh nggak apa-apa. Dia habis nangis gitu, oh nggak apa-apa, iya nangis, iya sedih ya, kesel ya gelasnya jatuh gitu. Terus kita ajarin dia buat menyelesaikan masalahnya. Misalnya ambil lap, terus dilap dulu tumpahannya, lalu kemudian berdiri lagi, ambil gelasnya, ambil minum, lalu jalan. Nah, di situ kita ngajarin buat ketika jatuh, langsung nyelesain masalahnya seperti apa, emosinya jangan lupa diregulasi dulu, lalu langkah penyelesaiannya, dan kemudian berdiri lagi untuk mencoba lagi. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaannya kan, ngasih dukungannya gimana, Mbak? Kalau misalnya sebutlah dia kalah dalam lomba, gitu. Kita bisa memberikan pujian atau dukungan terhadap usaha yang sudah dia lakukan. Jadi kadang kan kita suka terpaku sama hasil ya, misalnya, aduh pintar, nilainya bagus, aduh pintar, kamu hebat, udah menang, pokoknya fokus pada pencapaian. Lalu ketika dia gagal, apakah berarti dia tidak pintar? Apakah berarti dia tidak hebat? Kan enggak juga sebenarnya ya. Nah, kita bisa bilang kita menghargai si usahanya. Jadi kita bisa bilang, oh kamu tadi hebat banget, larinya udah cepet banget loh, lebih cepat dari pas kita latihan. Misalnya. Jadi kita hargain usahanya. Jadi kita ngajarin ke dia bahwa dia tuh udah melakukan sesuatu, udah melakukan yang terbaik loh. Sehingga di kemudian hari dia tahu bahwa aku harus lari lebih cepat lagi misalnya. Berarti aku harus latihan lebih kuat lagi. Jadi dia tahu gimana cara menghadapinya dan ketika harus menghadapi hal yang sama, apa yang harus dia lakukan. Gitu. Gitu, semoga menjawab ya Mas. Kayak aku panjang juga ya ngomongnya. Enggak, memang. Jadi sebenarnya lebih menghargai mengajarkan untuk tenang ya. Mengajarkan untuk tenang. Benar, mengajarkan untuk meregulasi emosinya, mengelola emosinya. Gak apa-apa marah, gak apa-apa sedih, atau kecewa atau apapun, tapi kita lihat nih perilakunya. Kayak, oke, kamu kecewa, tapi bukan berarti kamu boleh buat marah-marah ke orang yang menang misalnya. Kamu kecewa, tapi gak boleh banting-banting barang gitu. Tapi emosinya tetap, kita sebagai orang tua mungkin bisa mengakui perasaannya, kita kesannya berempati sama anak. Kita bayangin kalau di posisi anak ngejatohin gelas lagi belajar tuh rasanya kayak apa ya? Kita ibaratnya kita puk aja gitu, itu udah cukup banget kok buat anak gitu. Oke. Jadi sebenarnya nggak susah ya Mbak Caca ya untuk bisa melatih ketangguhan anak. Sederhana aja ya Mas juga. Benar. Perilakunya sederhana tapi kadang suka kita udah terbiasa dengan pola-pola tertentu, misalnya kayak kalau nangis kayak, iya jangan nangis, ini mainan gitu, ini lihat ada apa gitu. Itu kan kadang kebiasaan yang kita nggak sadari. Kalau kita mau lebih sadar lagi sama diri kita, sebenarnya bisa kita rubah kok gitu. Tapi butuh proses tentunya. Kalau terkait di lingkungan sekolah, Mbak Caca, atau mungkin Mbak Caca mau menjelaskan dulu materi yang ingin Mbak Caca, mungkin ada materi yang mau disampaikan dulu, mungkin nggak pakai PPT ya, kita mungkin mau menjelaskan lebih seperti apa tadi yang anak tangguh gitu ya. Silakan Mbak. Oke. Mungkin aku bisa bahas tentang ciri-cirinya anak yang tangguh kali ya. Jadi anak yang tangguh itu dia terlihat tangguh. Jadi kan tadi aku bilang dia tangguh bukan berarti kalau dia tangguh. Anak yang tangguh bukan berarti dia nggak pernah nangis gitu. Nah, anak yang tangguh itu adalah anak yang punya konsep diri yang positif. Artinya dia menilai dirinya positif. Dia menilai dirinya tuh mampu, dirinya tuh berharga. Dirinya tuh bisa loh kalau dia mau mencoba, dia bisa belajar gitu. Nah, untuk memberikan konsep diri yang positif ini, untuk memberikan konsep diri yang positif ini, kita sebagai orang tua tadi bisa ngasih pujian ke anak ketika terhadap usahanya, menjalin kedekatan sama anak, kayak gitu-gitu. Dan kemudian anak yang tangguh itu juga bisa mengendalikan diri. Kayak tadi, dia kalau marah atau merasakan emosi negatif tuh
perilakunya nggak menyakiti orang lain, dirinya sendiri, ataupun merusak barang. Nah, di sini peran orang tua bisa memberikan contoh pengelolaan emosi yang baik itu seperti apa sih? Nah, kita perlu lihat nih kalau misalnya anaknya suka kalau marah banting-banting barang, atau teriak-teriak, atau marah-marah ke orang. Kita perlu lihat dulu ke diri kita. Kita sendiri kalau marah tuh kayak apa ya? Jangan-jangan kita juga kalau marah sambil teriak-teriak. Makanya wajar ketika anaknya marah juga jadi teriak-teriak. Karena anak itu belajar kan dari meniru gitu. Jadi yang bisa dilakukan orang tua adalah memberikan contoh terkait pengelolaan emosi. Kemudian memberikan contoh penyelesaian masalah. Misalnya orang tuanya menghadapi masalah, kemudian tidak terlalu terlarut dalam si emosi negatif yang dirasakan. Jadi bisa oke, aku menghadapi ini, oke aku harus apa? Aku harus apa? Kemudian mengajarkan anak juga mengevaluasi dirinya gitu. Jadi kita orang tua bisa menjadi contoh gitu. Kemudian ciri-ciri anak yang tangguh lainnya, dia pantang menyerah dan mau terus belajar. Jadi sebenarnya kalau kita pahami kan tantangan atau masalah itu kan bisa jadi peluang untuk pengembangan diri ya. Kita bisa belajar dari kesalahan, kita bisa belajar dari kira-kira kurangnya tuh apa ya, dan apa sih sebenarnya yang bisa aku tingkatkan dari diriku gitu. Nah, berarti anak yang tangguh adalah anak yang mau terus belajar dan dia tidak takut, dan nantinya dia tidak takut untuk menghadapi tantangan. Karena dia tahu dia bisa menghadapi tantangan ini dan belajar dari kesalahan-kesalahannya dia. Makanya dia juga jadi punya pola pikir yang optimis. Kayak dia selalu melihat tantangan ini sebagai peluang. Sebenarnya nggak apa-apa dan wajar ketika ada suatu hal yang menantang, dia takut, kayak aduh aku takut ketemu guru baru, aduh aku takut masuk SD gitu. Itu kan wajar ya sebenarnya. Tapi kuncinya dia tidak terpaku pada ketakutan itu. Dia tetap bisa melihat kayak oke, tapi nanti di SD aku bisa punya teman baru. Aku bisa kenalan sama guru-guru baru, aku belajar hal yang baru gitu. Nah, ciri-ciri ini tidak untuk anak, terutama anak yang usia dini ini tidak ketika mereka lahir langsung ada gitu. Tapi perlu dilatih kayak seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal, bisa dilatih dari hal-hal yang terjadi di kehidupan sehari-hari gitu. Dan disinilah perannya orang tua dan menjadi contoh, kemudian bangun hubungan yang baik, memberikan pujian, dan bisa juga misalnya kita kasih kesempatan anak nih buat bertanggung jawab dan melakukan sesuatu sendiri. Jadi misalnya dia lagi belajar belajar megang gelas gitu. Nggak perlu kita tetap pegangin juga gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, biarin aja dia pegang sendiri. Kalau jatuh ya nggak apa-apa. Nanti kita beresin, kita ajak dia berdiri lagi, dan nanti kita coba lagi gitu. Atau tanggung jawab kayak misalnya beresin kamarnya sendiri atau beresin buku pelajarannya sendiri gitu. Tanggung jawab yang kecil-kecil seperti itu. Gitu. Oke, ini Mas Habib dan Mbak Irene ke hadir. Oh, Iya. oke. Kita kan aku jadi ngomong sendiri. Iya, kan emang lagi fokus ke Mbak Caca. Jadi di single screen ya. Oh, oke. Menarik memang ya kalau terkait anak tangguh untuk bagi orang tua yang ada di rumah ya. Ingin sekali anaknya menjadi orang yang tangguh, bisa menghadapi dari berbagai situasi, tantangan di lingkungan, di masyarakat, terutama di lingkungannya ya tentunya ya. Ketika kita sudah sebagai orang tua sudah menjalankan tanggung jawabnya, dan ternyata kita nggak tahu di luar sana akhirnya anak ini tidak bisa berterus terang ketika ada masalah gitu. Itu seperti apa Mbak Caca? Kita kan orang tua kan selalu menjadi orang yang paling overprotective ya gitu. Tapi ketika sudah ada celah anak ini sudah kena bully atau kena ini gitu ya, supaya anak itu mau bicara gitu tanpa harus disuruh gitu ya, gimana Mbak Caca? Oke. Menurut aku di situ key point-nya adalah gimana kita menjalin kedekatan sama anak nih.
Jadi gimana jadi anak bisa merasakan kita tuh selalu terbuka buat dia. Ibaratnya kita tuh pernah ngelihat ini kan ya, sirkus. Kalau misalnya sirkus kan ada yang suka lompat-lompat di atas tuh. Nah, di bawahnya kan suka ada jaring tuh. Jadi ibaratnya kalau yang di atas jatuh, dia ketangkep sama jaring di bawahnya. Nah, kita nih sebagai orang tua, betul, dia aman, dia ibaratnya nggak akan cedera. Nah, kita tuh pengennya anak ngelihat kita sebagai si jaring yang ada di bawah ini. Jadi apapun keadaan diri kamu di atas, kamu lagi ngapain pun, kita tuh orang tua bisa nangkep kamu loh. Kamu nggak apa-apa loh cerita apapun sama kita. Itu kan yang diharapkan. Nah, cara memupuknya adalah tentu dengan menjalin kedekatan. Kedekatan itu berarti ketika anak ini cerita apapun, kita dengerin aja. Kadang kita sebagai orang tua suka gemes dalam arti kayak ketika misalnya anaknya punya pikiran yang nggak sesuai dengan nilai kita rasanya gemes pengen langsung ngebenerin gitu. Kayak, nggak gitu kok kamu gini sih, gini. Oh, kitanya malah nyerocos. Kitanya malah marah gitu. Jadinya anak ketika mau cerita, udah langsung dipatahkan dengan ceramah-ceramah kita gitu. Nah, itu tuh yang harus agak ditahan. Jadi ketika anak cerita, kita dengerin aja dulu. Dan termasuk tadi ketika dia merasakan emosi-emosi negatif, marah atau apapun itu, kita dengerin aja dulu. Nggak perlu langsung kita kayak, ya udah sih gitu aja marah, lupain aja ya lah gitu doang. Ntar juga lupa lu atau apalah seperti itu. Ibaratnya kita mengecilkan emosi dan pengalamannya si anak. Ya, jadi nantinya ketika ada hal besar, ibaratnya kalau hal yang kecil-kecil aja diabaikan atau dipatahkan oleh orang tua, kan anak semakin lama semakin belajar nih polanya. Nah, kalau udah polanya terbentuk seperti itu, jadinya ketika ada hal yang besar dia nggak akan datang sama kita. Dia akan kayak nggak tahu datangnya atau pelariannya kemana, kita nggak tahu, dan itu yang tentu kita khawatirkan ya Mas, yang kita nggak mau ya. Gitu. Jadi langkah utama itu jadi pendengar aja dulu deh buat anak. Gitu. Dengerin aja dulu. Gitu. Oke. Lanjut Mbak Iren, mungkin ada yang mau kita dari classmate mungkin Mbak Iren. Aku lihat kayak pertanyaannya udah cukup banyak muncul nih ya. Oke. Masih di mute kah Mbak Iren? Mbak Iren? Suaranya masih di mute kayaknya Mbak Iren. Suaranya masih di mute. Oh iya, udah. Oke. Sorry. Tadi suara habis hilang ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan banyak banget udah masuk. Coba boleh kita baca satu persatu ya. Pertama. Ayo Om Pebi. Silakan Om Pebi. Oke. Bisa dipin? Oke. Dari Ibu Ani Winarti. Izin bertanya, anak saya umur 8 dan 9 tahun. 2 ya anaknya berarti ya. Setiap mau tidur harus ditemani sampai tertidur. Apakah dikatakan anak yang belum tangguh dan bagaimana cara mengatasinya? Tadi kan Mbak Caca sempat ngasih contoh nih ya, kalau jatuh kemudian berdiri lagi atau enggak. Nah, kalau ini case-nya itu dia nggak bisa tidur sendiri ya. Gimana menurut Mbak Caca? Tidurnya harus ditemenin masih harus sama mamahnya. Oke. Nah, ini perlu dicari tahu dulu nih sebenarnya kenapa dia nggak mau tidur sendiri. Apakah ada sesuatu yang ditakutikah? Atau wah itu anaknya ya Om ya? Mas. Yang paling kecil Melody. Oh, hai Melody. Oke. Ya perlu tahu dulu nih sebenarnya dia kenapa nggak mau tidur sendiri. Apakah karena ada ketakutan kah? Atau jangan-jangan sebenarnya dia cuma mau ditemenin sama mamanya aja? Jadi belum tentu ketika dia nggak mau tidur sendiri berarti dia tidak tangguh. Bukan seperti itu. Tapi kita lihat lagi, saya yakin Ibu Ani Winarni yang lebih mengenal anaknya nih. Coba ngobrol lagi sama anaknya, kenapa dia mau ditemenin sama ibunya? Jangan-jangan dia cuma mau ditemenin aja sama ibu, pengen manja-manja aja, pengen desel-desel sama ibu aja gitu. Siapa tahu gitu. Jadi mungkin bisa ditanya dulu sama anaknya. Mungkin jangan-jangan kalau ditemenin orang lain juga belum tentu mau ya, Mbak Caca ya? Iya benar-benar. Jangan-jangan dia maunya pengen menghabiskan waktu aja sama ibu gitu. Nah, gimana cara mengatasinya tergantung dengan si tadi penyebabnya nih. Kalau misalnya penyebabnya pengen menghabiskan waktu sama ibu lebih lama, berarti ketika sebelum waktunya tidur, ibu bisa luangkan waktu nih sama dia. Spesial nih buat dua anak ini, ngapain aja ngobrol, main, atau apapun gitu. Atau kalau misalnya ada ketakutan, kita bisa gali lagi dulu.
ketakutannya apa, seperti apa, dan kita cari solusinya sama-sama. Balik lagi kita dengerin ketakutannya dia. Jangan langsung bilang kayak, gitu aja takut, atau kayak, bohong, nggak ada, itu nggak ada. Gitu. Tapi nggak apa-apa, kita dengerin dulu aja ketakutannya dia, nanti kita cari solusinya, ngobrol sama-sama. Kan 8-9 tuh berarti udah bisa cari solusi bareng-bareng nih ya. Kira-kira oke, kalau misalnya dia takut gelap misalnya. Oke, berarti gimana kalau pakai lampu temaram dan lain sebagainya gitu. Jadi penanganannya tergantung penyebabnya. Nah, sekarang mungkin ibu bisa ngobrol aja dulu sama anaknya. Sebenarnya kenapa sih dia mau tidur ditemenin dulu sama ibu gitu. Oke, jadi sebelum kita bisa ngeklaim dia itu tangguh atau nggak tangguh, cari tahu dulu alasan kenapa itu terjadi gitu ya Mbak Caca ya. Betul. Okay. Tapi kadang kalau kasus di anakku tuh biasanya dia tuh ada cemburu ya, karena anak kedua sama anak ketiga tuh kan deketan ya. Deketan ya Mas. Kalau mau tidur mesti dipegang dulu kepalanya gitu. Udah tidur udah gitu-gitu aja sebenarnya. Nggak mau tidur tuh karena ya mau ditemenin sebenarnya gitu. Dipegang-pegang kepalanya selesai. Iya benar. Oke. Nah, itu lagi. Mungkin sudah cukup menjawab ya untuk Bu Ani Winarti. Kayaknya sudah cukup semoga membantu ya Ibu. Lanjut ya. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua ya, Mbak? Mas. Oke. Boleh. Silakan Pebi, Bunda Syazali. Pebi. Silakan Bunda. Oke, dari Bunda Syazali. Izin bertanya, bagaimana sikap orang tua? Maaf, izin bertanya, bagaimana sikap silakan Mbak Ira. Seru nih kita baca dulu. Gila ya, Mas. Tadi loh, berdua sehati. Tiba-tiba mati tadi, jerep gitu. Saya juga bingung juga. Baik. Oke. Jadi siapa yang mau baca ini? Oke, aku yang soalnya ketutupan. Oke, kita gantian ya berarti. Izin bertanya, bagaimana sikap orang tua membuat seorang anak menjadi tangguh dan percaya diri di saat pandemi seperti ini pada saat belajar dari rumah? Terkadang anak menjadi sedikit manja gitu Mbak Caca. Oke. Baik lagi nih, manjanya ini kita perlu tahu dulu kenapa. Jadi setiap saya ada pertanyaan, saya pasti akan tanya lagi sebenarnya kenapa. Karena pasti penanganannya akan berbeda. Iya, karena pasti penanganannya akan berbeda. Kayak di awal kita bicara, kita tanya dulu gitu. Iya, karena pasti jawabannya tergantung. Sorry, tadi pertanyaannya kan kayak gimana kalau tangguh ketika pandemi karena anaknya jadi manja. Oke, jadi manja kan berarti jadi nempel ke ibunya. Nah, kita perlu tahu nih sebenarnya anaknya manja ini atau nempel ke ibunya ini sebenarnya dia mau komunikasiin masalahnya kah, atau jadi dia sebenarnya dia sebenarnya kesulitan dan pengen cari kenyamanan sama orang tuanya kah? Makanya kita perlu cari tahu lagi ke anak, dia belajar ini di online ini kan sebenarnya nggak gampang ya buat semua anak. Apakah ada kesulitan atau tidak? Nah, kalau ada kesulitan, kita cari lagi kesulitannya di mana dan mensiasatinya harus seperti apa gitu. Kemudian apakah dia manjanya itu karena menghindari situasi online-nya gitu. Jadi pengennya nempel lagi sama ibu biar nggak mau belajar gitu. Atau jangan-jangan manjanya karena dia seneng soalnya sekarang ibunya lagi ada di rumah terus. Yang biasanya mungkin ibunya bekerja, sekarang jadi malah di rumah terus, makanya dia jadi manja gitu. Jadi penanganannya pasti beda-beda nih. Nah, kalau terkait dengan jadi tangguh saat PJJ ini, balik lagi kita perlu mengakui dulu bahwa mungkin dia mengalami kesulitan, dia mengalami kebosanan, karena mungkin kalau kita ingat zaman sekolah tuh, kalau kita sekolah konvensional, misalnya sekolah normal sebelum PJJ ini kan kita bisa ketemu temen ya Mas, bisa ketemu temen, ketemu guru, bisa main, bisa segala macam kegiatan. Sementara di rumah sekarang cuma cuma sama layar. Jadi itu mungkin nggak gampang buat anak. Jadi bisa didengerin dulu lagi keluhannya si anak ini seperti apa. Jangan-jangan dia sebenarnya cuma pengen mengeluarkan unek-uneknya aja sama ibu gitu. Nah, setelah dia keluar unek-uneknya, barulah kita bisa bikin langkah-langkah lagi buat menangani kesulitan ataupun mungkin hambatan yang dia punya
gitu. Jadi baik lagi, semua pasti aku balikin, kita tanya lagi sama anaknya, kita komunikasi lagi sama anaknya, kita dengerin anaknya, kita akui perasaannya, kesulitannya, baru setelah itu kita buat langkah-langkah untuk mengatasi itu. Gitu. Semoga menjawab ya Ibu. Iya. Jadi sebenarnya untuk semua masalah pattern-nya hampir sama ya Mas ya. Jadi cari dulu apa akar masalahnya, kemudian baru ada tindaknya. Betul. Oke, kita mau next question atau gimana? Kita lanjut. Nggak apa-apa, kita lanjut lagi pertanyaan. Mungkin banyak pertanyaannya Mbak Caca. Kita udah banyak yang menunggu kita. Iya. Lanjut yang Mbak Iren yang baca ya. Udah dipilih sama Mas Febi. Oke, sekarang aku ya. Bagaimana dari Rahmah Safitri ingin bertanya, bagaimana caranya di saat kita di sekolah mengajarkan mandiri dan tanggung jawab, sedangkan perlakuan di rumah berbanding terbalik? Nah, pasti kayak nih ibu guru nih kayaknya nih. Itu sering terjadi tuh Mbak Ira. Oke, mungkin ini guru atau kayaknya yang nanya di rumah ya. Nenek atau di rumah nenek ya Mas Habib ya. Misalnya di rumah nenek itu semuanya boleh, sedangkan di rumah sendiri harus mandiri gitu. Bagaimana? Nah, iya kok. Kadang menarik Mbak Iren bahas tentang nenek, karena kadang kalau ada sama nenek itu semua aturan kayak terpatahkan gitu ya. Mungkin parents di sini orang tua di sini juga merasakan hal itu, kayak apapun aturan buyar semua kalau sama nenek gitu. Nah, jadi mungkin tadi yang nanya tuh guru kali ya. Kita di sekolah mau ngajarin kemandirian, tapi di rumah berbanding terbalik. Nah, mungkin sebagai guru, tentunya kita perlu komunikasi juga sama orang tuanya. Kayak untuk menyamakan persepsi dan sebenarnya anak ini mau dididik menjadi seperti apa. Karena kan sekolah tuh ibaratnya perpanjangan dari orang tua ya. Walaupun anak mungkin sebelum pandemi ini lebih banyak di sekolah, tapi kan sebenarnya value utamanya dari di rumah. Jadi pertama tentu harus punya kesepakatan dulu sama orang tua, dan kita gali lagi orang tuanya sebenarnya kenapa tidak menerapkan tadi kemandirian itu. Nah sebenarnya kalau di rumah kan tadi pertanyaannya kalau nggak salah bukan gimana menerapkan kemandirian di sekolah kan, tapi lebih kayak gimana menyamakan. Nah tentu dengan perbedaan ini tentu menyamakannya di luar sama di rumah. Iya, tapi kayaknya tadi pertanyaannya lebih dari guru ya. Jadi di sekolahnya udah mandiri, tapi di rumahnya enggak mandiri gitu. Nah, mungkin kalau di rumah berarti harus punya aturan yang konsisten. Kan biasanya kalau di sekolah tuh aturannya lebih saklek, konsisten, dan konsekuensinya jelas. Biasanya kalau di sekolah gitu ya. Kamu kalau begini, konsekuensinya ini, aturannya tertulis gitu. Nah, itu bisa juga kok kita terapkan di rumah. Misalnya, ngobrol sama anak, kamu harus, kita ngobrol sama dia, kamu udah gede, apa yang bisa kamu lakuin sendiri? Misalnya, beresin tempat tidur, beresin meja makan, misalnya setelah makan, gitu. Itu yang harus kamu lakukan ya. Kita bisa tulis, kita bisa tempel, dan kita bisa set konsekuensinya kalau tidak dilakukan. Tapi bukan berarti kita yang nentuin nih. Kayak kamu pokoknya kalau nggak beresin kamar, nggak boleh main game misalnya. Tapi kita ngobrol lagi sama dia. Kamu kalau nggak beresin game, kira-kira konsekuensinya apa? Jadi dia punya rasa tanggung jawab terhadap dirinya dia sendiri, karena dia turut serta dalam membuat aturan itu. Jadi aturan itu bukan hanya serta-merta diberikan sama dia, dan dia kayaknya tidak punya kontrol, tapi dia berperan loh dalam pembuatan aturan itu. Jadi dia punya rasa lebih tanggung jawab buat menerapkan si tanggung jawab itu, gitu. Jadi ada kesepakatan. Jadi lebih dua ya. Kesepakatan betul. Mas Habib, kita berbarengan ini kayak terlalu kompak. Kayak terlalu serasa ya. Kompak, sehati betul Mas, betul. Kalau aku mau ngasih contoh ya, kalau di rumahku juga gitu Mbak Caca. Jadi ada satu hal yang memang menjadi tanggung jawab biar menjadi pembiasaan gitu ya. Kayak misalnya kalau pagi anak saya yang
dua itu bertugas membuang sampah keluar gitu ya dari dapur itu, dia yang harus buang gitu. Kalau kalau kakaknya biasanya isi tandon gitu. Jadi buat apa namanya? Tandon tuh apa ya Mas? Tandon itu air, pengisi air. Oh, oke. Kita kan di lantai atas gitu ya, jadi harus ada air tuh kan kita tarik dulu ke atas, jadi itu harus rutin. Kalau kagak air kagak ada, berarti kan nggak bisa mandi. Airnya gitu. Nggak naik ya? Betul, airnya nggak naik. Jadi dari pagi dan sore, jadi dia punya tanggung jawab, dia harus mengisi gitu. Tapi selama pandemi ya, soalnya kan di rumah habis belajar paling jam 10 sudah selesai belajar, balik lagi main gitu. Jadi cuman itu saja kerjaannya gitu Mbak Caca. Iya. Nah, pertanyaannya, waktu pertama kali diterapkan kesepakatan itu apakah langsung terjadi atau ada proses jatuh bangun tuh, Mas? Oh, masih dalam proses pengingatan 1-2 hari diingetin. Tapi di hari ketiga, dari 3 udah luar biasa gitu ya. Saling mengingatkan jadinya. Buang sampah kamu. Isi air gitu. Nah, iya tentu. Karena kadang ya Mas, orang tua kalau misalnya, ada beberapa orang tua yang kalau misalnya dikasih saran, kemudian dilakukan terus langsung kayak, misalnya baru sehari, 2 hari, langsung bilang, Mbak, nggak bisa, nggak berhasil itu caranya. Padahal baru 1-2 hari. Padahal semua butuh proses ya Mas. Sekarang lagi proses saling mengingatkan ya. Betul. Sekarang sudah sekarang udah nggak mengingatkan lagi, sekarang sudah mengingat sendiri ya Mas. Buang sampah gitu. Iya gitu. Dia punya memori sendiri untuk itu gitu. Dan itu kayaknya bagus juga diterapkan. Ya, dicontohkan buat sahabat-sahabat classmate di rumah, mungkin kalau anaknya nggak ada kerjaan di musim pandemi ini, mungkin tugas nyapu jam sekian gitu ya, mungkin keren juga itu ya tugasnya. Iya. Kan buat belajar aja ya. Bukan mengeksploitasi anak ya Mbak Caca ya. Bukan. Itu kan mengajarkan kemampuan bina diri atau kemampuan dasar kan. Kan nanti kalau dia udah dewasa, dia juga harus tahu dong cara buang sampah, ngisi tandon, nyapu, nyuci piring dan lain sebagainya ya. Betul. Oke, mungkin gitu aja Mbak Caca. Pengalaman di rumah ya. Thank you banget. Hebat ini anaknya pelajaran banget dong. Jadi banyak curhat di sini. Nggak apa-apa Mas, memang privilege-nya Mas Prastio bisa langsung chat sama Mbak Caca di sini. Bisa. Oke. Cuma tadi sama Bu pertanyaannya dari sudah cukup terjawab ya sepertinya ya. Iya, semoga sudah cukup terjawab ya. Kita coba lanjut ke pertanyaan lain, mungkin Mas. Iya, aku ya baca sudah ya. memilih pertanyaan. Oke, yang Mas Prastio silakan. Oke, dari Mas Harsha M ya. Dia bertanya, untuk mendidik anak menjadi tangguh, apakah harus selalu membiasakan anak untuk hidup susah? Nah, tanda kutip ya, hidup susah itu. Iya, tentu. Oke, menarik. Hidup susah itu seperti apa ya definisinya ya maksudnya? Hidup susah, mungkin tadi maksudnya disuruh ini itu atau mengalami kegagalan gitu ya. Tapi kalau hidup susah, misalnya dibiasakan, menjadi tangguh tidak berarti dia harus mengalami hidup susah dalam tanda kutip. Jadi saya jawab tidak ya, karena tadi kita dari awal kita udah bahas bahwa ketangguhan ini bisa dilatih dari hal-hal yang terjadi di kehidupan sehari-hari, gitu. Dan ibaratnya kalau kita mau nyemplungin anak gitu ke keadaan yang sulit supaya dia tahu cara mengatasinya gitu. Tapi sebenarnya nggak bisa gitu juga. Karena nanti ketika dia sudah dewasa, pasti akan ada kesulitan-kesulitan yang belum pernah kita cemplungin dia. Paham kan ya maksud saya ya? Belum pernah kita cemplungin, ada situasi baru yang nggak pernah dia hadapi. Jadi yang dilatih bukan pada situasi seperti apa, tapi yang dilatih adalah kemampuan yang ada dalam dirinya dia. Yaitu tadi kemampuan dia bisa mengendalikan emosinya dia punya pandangan yang positif terhadap dirinya, dia merasa dia mampu, kemudian mengajarkan dia buat mengevaluasi diri, belajar dari kesalahan dan buat berani mencoba lagi.
Itu key point-nya. Jadi titiknya bukan pada situasinya, tapi kemampuan yang ada di dalam dirinya yang bisa dia bawa kemana saja sampai kapanpun. Gitu. Semoga menjawab ya. Luar biasa. Ya. Tapi kita aja yang di sini udah sangat menjawab ya. Oke. Gimana Tapi Mbak Iren ya. Ada curhat lagi ya? Coba. Ketika kita dihadapkan dengan orang tua yang memang nggak tercapai nih pola-pola yang Mbak Caca katakan gitu ya, misalnya masih pola asuhnya masih ya, apalagi orang tua yang benar-benar masih nol gitu dalam menjalani bidang rumah tangga gitu ya Mbak Caca ya. Itu kira-kira bisa lebih banyak tahu info seperti itu tuh di mana Mbak Caca? Mungkin Mbak Caca ada rekomendasi untuk buat keluarga yang masih baru untuk mendidik anak itu gitu Mbak Caca? Yang pertama tentu rajin nonton kelas bersama nih, karena kayak banyak topik-topik yang ya kan? Promosi gratis Mas, mantap. Ya, karena banyak topik-topik yang kayaknya sangat aplikatif gitu buat kita semua, buat orang tua di sini. Gitu. Betul. Salah satunya topik kita hari ini. Nah, topik kita hari ini juga nanti akan dijadikan buku secara online, kalau saya nggak salah ya, oleh Kementerian Kemendikbud. Ya nanti juga bisa diakses oleh masyarakat di sini, siapapun. Setahu saya gitu ya. Tolong dibenerin kalau saya salah. Betul, gitu. Betul. Jadi, setahu saya di websitenya Kemendikbud itu juga ada banyak banget buku-buku online yang bisa diakses oleh orang tua di sini dari manapun, mulai dari tentang gadget, dari tentang kalau misalnya anaknya punya kebutuhan khusus, kemudian cara bermain dan lain sebagainya, itu ada kalau nggak salah di website-nya Kemendikbud yang saya lupa judul website-nya apa. Tapi kita pernah cek juga, dan itu kadang juga jadi sumber bacaan saya sebelum isi. Iya betul. Keluarga ya mungkin ya. Sahabat keluarga. Ya, itu masih bisa diakses kan ya? Bisa. Masih bisa. Nah, ya, mungkin bisa coba dibuka sahabat keluarga itu, ada buku-buku online yang itu bagus-bagus banget, dan ditulisnya juga oleh psikolog-psikolog juga ya, bener, karena aku juga pernah jadi salah satu penulis saya, jadi sekalian promosi juga. Ada yang promosi. Iya benar, tapi kan produk dari Kemendikbud juga ya gitu. Nah, kalau yang lain mungkin dari Instagram kayak ada beberapa, ini nggak apa-apa disebut ini ya brandnya nih. Nggak apa-apa lah, kita mau free ya. Aja kan. Oke. Gratis. Iya. Nah, bisa ngecek Instagramnya 3 Generasi. Itu kita biro konseling juga, dan kita juga mengedukasi melalui tulisan-tulisan juga di Instagram yang bisa diakses oleh siapapun, dan masih banyak lagi tentunya Instagram sebenarnya saya yakin di sini udah banyak banget ya yang pakai Instagram, dan kalau kita udah nemu satu aja yang tepat nih, yang informatif, biasanya setelah itu akan muncul akun-akun suggestion-nya di bawah gitu ya. Iya, suggestion ya gitu, iklan-iklan akun lain lah. Iya betul. Iya gitu. Tapi ini kayak aku sih yakin nih bunda-bunda pasti udah banyak yang tahu ya kayak akun-akun kayak gini. Iya. Ya pasti udah punya cara banget. Ya. Masa pandemi gini, biasanya handphone tuh selalu online ya. Iya. Dan sekarang kan lagi banyak banget webinar yang terjangkau banget kan. Mungkin kalau dulu masih offline tuh agak mahal. Di Jakarta aja 100 ribuan lebih gitu. Kalau sekarang online itu udah bisa murah, cukup lebih terjangkau gitu. Jadi saya yakin pasti yang hadir di sini juga mungkin udah langganan webinar ya, jangan-jangan ya. Bahkan sebenarnya yang gratis juga ada ya, kayak gini ya. Kayak kelas bersama ini ya, promosi mantap. Betul. Apalagi live Instagram juga ada banyak banget kan. Betul. Oke, kita lanjut Mbak Iren, pertanyaan dari classmate. Oke, Mas Feby kan sudah memilihkah pertanyaan? Baik. Dari ini sama ya sepertinya ya. Oke. Mas Feby, ini sepertinya pertanyaannya sejenis nih sama yang tadi tentang sulit tidur bila tidak di samping anak. Mungkin kita sepertinya juga sudah terjawab tadi oleh pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya, mungkin mau di next dulu Mas Feby pertanyaannya. Lanjut aja ya.
Yang lain aja Mbak Ya, Mas Mbak karena Febi. saya jawabnya pasti sama, ditanya lagi sama Iya, anaknya. betul, betul. Oke. Oke, nah Nah, ini beda Oke. nih yang tadi. silakan Mbak Iren. Khusus untuk anak berkebutuhan khusus ya, Mbak Caca. Iya. Dari Ali Sofa. Bagaimana menghadapi anak yang agar tangguh? Oke, Oke, makasih menarik. Mas Ali untuk Makasih pertanyaannya. Pak. Silakan Mbak Caca. Pertanyaannya cukup jarang muncul nih, karena spesifik untuk anak yang autis, ya. Dan justru menarik banget gitu. Oke, kita perlu pahami dulu bahwa anak yang autis tentu punya tantangan yang pasti berbeda dengan anak tipikal atau anak pada umumnya. Gitu. Tapi sebenarnya cara untuk mengajarkannya kurang lebih sama. Tetap dengan pengelola. Biasanya kalau anak yang autis itu kan beberapa punya masalah di sensori, masalah pengendalian diri, gitu. Memahami situasi sosial, gitu. Nah, jadi cara mengajarkan tentu pertama ajarkan dulu tentang pengendalian dirinya tadi. Kita perlu lihat dulu apakah anak ini balik lagi pengendalian emosinya seperti apa. Jadi kita bisa kasih contoh lagi. Gitu. Sebenarnya kurang lebih sama sih. Mungkin cara menyampaikannya aja yang berbeda. Mungkin kalau anak yang autis sendiri kan rentangnya sangat luas nih. Gitu. Lihat lagi kondisi anaknya atau karakteristik anaknya seperti apa. Apakah dia lebih mudah dijelaskan dengan kata-kata kah, atau dengan gambar, atau dengan contoh video, atau dengan contoh nyata yang dia lihat, atau misalnya anaknya yang harus dipegang dulu, pengendalian diri dipegang dulu gitu. Jadi pertama kenali dulu karakteristik anaknya seperti apa, dia lebih mudah menyerap informasi seperti apa. Kemudian tetap ajarkan untuk pengendalian emosinya dia, gitu. Nah, nanti seiring berjalannya waktu sebenarnya kurang lebih sisanya sama. Tetap kasih pujian, tetap dengarkan anak itu, kayak gitu sih kurang lebih sama. Cara menyampaikannya aja yang sedikit disesuaikan dengan karakteristik anaknya. Yang saya yakin Bapak Ali jauh lebih paham terkait dengan karakteristik anaknya. Biasanya emang sebenarnya Mbak Iren. Oke. Jadi aku mesti bilang dulu ke Mbak Iren nih ya. Jadi kalau di anak autis itu kan ada semacam pembeda dengan anak-anak normal ya. Kira-kira misalnya di anak 12 tahun, maka pola pemikirannya dia masih di anak 5 tahun gitu ya. Itu kalau nggak salah ya, tolong aku dikoreksi gitu ya. Jadi memang hanya Pak Ali Sofa yang memahami bagaimana menerapkan mungkin kasus dari anak autis tadi gitu ya. Karena pola-pola yang seperti ini kita juga mesti benar-benar kenal gitu ya Mbak Caca ya. Benar. Jadi nggak sembarangan juga kita ya. Mungkin aku boleh koreksi sedikit Mas. Jadi anak autis itu bukan berarti bermasalah di pola pikirnya, tetapi mereka bermasalah dalam menjalin. Iya nggak apa-apa. Kita kan belajar sama-sama nih. Ya, jadi mereka itu masalahnya lebih pada menjalin interaksi sosial dengan orang lain. Jadi masalahnya dalam interaksi sosial, bukan di pola berpikirnya gitu. Walaupun aku mungkin jadi itu Down syndrome. Sorry. Beda lagi Mas. Beda lagi. Beda lagi. Mungkin yang dimaksud dengan intellectual disability atau anak-anak yang punya kecerdasan di bawah rata-rata gitu maksudnya mungkin ya. Oke. Mungkin maksudnya sorry ya. Mungkin maksudnya seperti itu. Nggak apa-apa. Sorry ya. Aku benerin. Aku lebih tepatnya gitu, anak yang autis adalah anak yang punya masalah dalam menjalin relasi sosial, walaupun mungkin mempengaruhi juga pola berpikirnya dia, pola menyelesaikan masalahnya dia gitu, tapi tidak serta-merta kecerdasannya di bawah anak seusianya dia, paham ya? Gitu aku tadi cuma ngelurusin aja sedikit. Oke. Betul. Thank you Mbak Caca. Aku dikoreksi. Yeah. Gimana Mbak Iren? Mungkin ada komentar lagi Mbak Iren? Mungkin kalau misalnya lihat dari pertanyaan pertama sampai yang tadi barusan, sebenarnya pola asuhnya, apapun masalahnya atau apapun kasusnya nggak jauh beda ya Mbak Caca ya. Jadi tetap pokoknya intinya paling awal banget itu adalah kenalin dulu anaknya dan masalahnya, betul ya?
Betul. Mm. Betul. Dan baik lagi kalau ke anak yang tangguh, berarti kita perlu mengajarkan dia akui dulu tadi perasaan-perasaan negatifnya. Bukan berarti anak yang tangguh adalah anak yang nggak pernah sedih, nggak pernah gagal, nggak pernah kecewa. Jadi akui dulu perasaannya, kita dengerin dia, kita dampingi dia mengelola emosi, baru setelah itu kita ajak dia berpikir bersama untuk belajar dari kesalahan atau masalah yang dia hadapi. Gitu. Oke. Betul. Kita lanjut lagi Mbak Iren, banyak banget pertanyaannya. Kayak pertanyaannya dari tadi nggak bisa habis loh, saya sampai ke bawah gitu. Gak apa-apa Mbak Caca, kita kasih pertanyaan-pertanyaan dari classmate aja. Ini mungkin kayaknya pertanyaan terakhir deh Mas Habib, karena kita udah mau 20-30 udah bentar lagi malah. Baik. Gak berasa ya? Aku yang baca ya? Boleh Mas Habib. Dari Anissa Diawaryuni, SMA Negeri 5 Cilegon. Gimana caranya mendidik anak laki-laki semata wayang yang biar tangguh, nggak manja atau cengeng, tapi sebenarnya si ibu nggak tega juga gitu. Oke, menarik. Nah, Ibu Anissa Dia, mungkin saya mau tanya sama Ibu. Emang kenapa kalau anak laki-laki nangis atau cengeng? Iya. Iya kan? Aku aja suka nangis kok. Betul. Kadang yang gede juga suka nangis aku kalau nonton Korea. Iya tuh, nonton film aja, Mas Habib aja sudah sebesar ini ya, sudah punya anak juga, masih nangis ya, dan which is very okay, itu nggak apa-apa banget gitu. Jadi baik lagi kita perlu memahami dulu bahwa nggak apa-apa kok anak nangis, nggak apa-apa kok anak agak manja sedikit. Nah yang perlu dikhawatirkan adalah jika dia terlarut dalam kesedihannya. Jadi kalau misalnya dia jatuh, dia mengalami kesulitan, dia nangis lalu dia agak manja ke ibu, menurut saya itu masih nggak apa-apa, asalkan setelah itu dia bisa menenangkan diri lagi, kemudian bisa ngobrol lagi dan beraktivitas seperti biasa gitu. Kalau caranya spesifik ke anak laki-laki semata wayang itu nggak ada. Jadi sebenarnya semua caranya sama saja seperti yang sudah saya sampaikan tadi gitu. Nah tapi baik lagi nih, makanya saya perlu tanya dulu tadi sama ibu, emang kenapa kalau anaknya nangis? Kan nggak apa-apa gitu, ya kan Mas ya? Nggak apa-apa, nangis bahagia gitu ya. Kalau nangis bahagia gimana Mas nggak Bu? Terharu itu Mas namanya. Oh itu terharu ya, oke. Ibaratnya gini, gimana kita mau ngajarin anak kita mengelola emosinya, kalau ketika dia merasakan emosi negatif aja nggak boleh. Betul. Gimana mau dikelola, diatasi, kalau dirasakan aja nggak boleh. Ya kan? Jadinya malah ketahan, malah nanti khawatirnya ketika dia merasakan emosi itu dia nggak boleh mengakui, dia nggak boleh nangis, nggak boleh bilang aku sedih, malah nanti keluarnya misalnya pelariannya misalnya menggunakan alkohol atau narkotika atau menyakiti diri sendiri ataupun orang lain, itu yang kita nggak mau. Amit gitu. Jadi kalau dia nangis, anaknya nangis. Nggak apa-apa, anaknya nangis nempel sama ibu, nggak apa-apa, kita pupuk aja, kita ajak ngobrol aja. Jangan sampai keluar statement-statement kayak anak cowok nggak boleh nangis gitu ya Mbak Caca ya. Harus hindari banget ya. No. Tapi kan itu jadi sering loh, itu jadi sering menjadi sebuah itu udah mainstream banget ya. Di Indonesia ya. Iya. Makanya tuh kayak tadi sebenarnya mungkin kalau dipikir-pikir kita tahu itu sebenarnya sebaiknya tidak dilakukan, tetapi karena udah jadi kebiasaan dan sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, jadi kebawa sama kita. Yang kayak kadang kita harus belajar setiap hari sih, menyadari setiap hari itu. Gitu, dan berusaha. Betul. Jadi kita menyadari setiap hari, itu dia kata kuncinya ya. Iya benar. Dan kalau kitanya salah, minta maaf ke anaknya. Kalau kelepasan marah, kita minta maaf sama anaknya. Jangan takut juga buat minta maaf. Betul. Oke, mungkin sudah mau 1 jam. Satu lagi. Iya. Tidak berasa. Gimana nih Mas Feby? 9 menit. Kita menunggu aja dikasih pertanyaan lagi atau enggak nih kira-kira? Sudah mau selesai ya. Kita sudah selesai ya. Mungkin ada pesan-pesan dari Mbak Caca. Silakan Mbak Caca, pesan-pesan dari Mbak Caca sebelum kita berpisah.
Oke, pesan-pesan mungkin terima kasih buat yang sudah hadir dan terima kasih kesempatannya dari kelas bersama udah mengizinkan aku buat sharing di sini gitu. Siap. Semoga info atau ilmu yang tadi aku share ada manfaatnya buat semua yang ada di sini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan kalau boleh aku rangkum dari materinya, mendidik anak yang tangguh balik lagi bukan berarti anak yang tidak pernah merasakan emosi negatif, tapi anak yang tangguh adalah anak yang bisa belajar dari kesalahan, menyesuaikan diri dan akhirnya bangkit kembali dan tidak takut menghadapi tantangan yang ada di hadapannya. Gitu Yes. aja. Oke, thank you Mbak Caca. Terima kasih banyak sudah thank mau you. gabung di kelas bersama. Ya, thank Ditunggu you banget. lanjut. Ini seru banget. Ditunggu kelas selanjutnya ya. Ditunggu Ada kelas satu, selanjutnya. ada satu lagi Mas. Apa Mbak Iren? Kayaknya kan dari ini banyak banget yang nanya, tapi Mbak Caca nih perlu info lebih lanjut gitu kayak sebenarnya ini alasan anaknya kenapa dan segala macamnya. Mungkin classmates ada yang mau konsultasi secara langsung bisa menghubungi Mbak Caca yang praktek di mana Mbak Caca? Oke, jadi aku praktek di tadi 3 generasi itu di Jakarta Selatan, tapi sejauh ini sih masih ada konsultasi online karena PSBB ya. Jadi bisa cek di Instagram 3 generasi. Nanti mungkin dikasih bisa loh ini Instagramnya bawah. Iya, ini Instagram aku. Instagram pribadi deh, Instagram pribadi. Ini Instagramnya aku. Ya, Instagram pribadi. Ya, nanti 3 generasi ya. Mungkin, 3 generasi. Sekali mungkin kalau nanya ke sini dan generasi bukan Lecia Lalitya Mas Feb. Iya, kalau butuh konsultasi lebih nanti mungkin aku akan arahkan ke 3 generasi supaya konsultasinya kita lebih profesional gitu, benar-benar sebagai psikolog one-on-one nanti. Gitu. Kalau Instagram yang ini lebih pribadi lah, lebih private. Iya, ini personal Instagram gitu. Boleh kalau mau follow juga boleh. Jadi bisa share, bisa nanti tahu aku kira-kira akan ngisi kelas di mana lagi gitu. Aku nanti unfollow deh pokoknya. gitu. Orang belum follow unfollow ya. Thank you ya Mbak Caca ya. Thank you semua, iya. Thank you. Ditunggu di kelas selanjutnya ya Mbak Caca. Siap, terima kasih semua yang sudah hadir, Mbak Iren, Mas Alwi. Oke, thank you. Alhamdulillah akhirnya berakhir juga pertemuan malam hari ini. Semoga makin tambah dan pengetahuan dan wawasan kita ya Mbak Iren ya. Iya betul. Sampai ketemu lagi di kelas bersama berikutnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, follow kelas bersama kita. Betul. Di IG-nya, di FB-nya. Oke. Saya Habib Prastio. Saya Iren. Mengucapkan terima kasih banyak. Umpama ada salah-salah kata, maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye.